bahasa Mandarin, salah satu dari bahasa asing lainnya, juga sangat penting. Nah, kalau begitu Bapak, mungkin Bapak bisa melihat bagaimana sih tren perkembangan bahasa Mandarin di Indonesia. Saya melihat bahwa justru yang lebih tertarik untuk belajar bahasa Mandarin itu, mohon maaf, itu kok kayaknya yang dalam tanda kutip disebut pribumi, dibandingkan dengan mereka yang Tionghoa. Saya menyaksikan begitu, terutama di Jawa Timur mungkin. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau pergi ke sekolah-sekolah Tionghoa di Jawa Timur, di sekolah yang disebut sebagai sekolah 3 bahasa, itu yang mengajar bahasa Mandarin banyak yang pakai kerudung. Atau banyak yang lulusan pesantren. Contohnya salah satu sekolah 3 bahasa yang ada di Jember, itu guru bahasa Mandarinnya selain dari Tiongkok, juga tidak sedikit yang lulusan pesantren kami yang kemudian kuliah ke Tiongkok sana. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada tren yang sepertinya menunjukkan bahwa justru yang non-Tionghoa, kok saya tidak suka disebut pribumi ya, karena sepertinya tidak ada orang Indonesia asli. Sedikit melenceng dari tema, saya pernah menjadi penulis tetap di salah satu majalah sejarah di Jakarta, namanya majalah Historia. Majalah Historia ini meneliti DNA beberapa tokoh terkenal Indonesia, di mana 2 diantaranya adalah Najwa Shihab dan juga Grace Natali. Najwa Shihab di mata kita kan orang Arab, yang jadi pembawa acara Mata Najwa, orang Arab. Grace Natali di mata kita orang Tionghoa. Tapi ternyata setelah dites DNA-nya, Najwa Shihab ternyata lebih banyak mempunyai DNA bukan dari Timur Tengah, tapi justru dari Asia Selatan. Dan Grace Natali ternyata di DNA-nya juga mengandung DNA dari Afghanistan. Untungnya bukan dari Taliban. Berarti menurut saya tidak ada orang yang bisa mengatakan diri sebagai orang Indonesia asli. Karena bisa jadi kita semua blasteran. Bahkan kalau dikatakan nenek moyang kita berasal dari Yunan, jangan-jangan kita semua Tionghoa loh. Nah, ada tren begini Bapak Ibu sekalian. Di Jawa Timur khususnya, mereka yang tertarik belajar bahasa Mandarin justru adalah yang non-Chinese dibandingkan dengan yang Chinese. Saya selalu bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebab yang non-Chinese ini lebih tertarik belajar bahasa Mandarin dibandingkan dengan yang Chinese? Saya jatuh pada kesimpulan sementara saya, dan bisa jadi kesimpulan ini berubah, tapi sampai saat ini saya tidak akan mengubah kesimpulan ini. Kesimpulan saya begini, yang non-Chinese itu menganggap bahwa bahasa Mandarin adalah adalah alat penting bagi mereka untuk mengubah nasib. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, tidak ada satupun dari sekitar 350 santri dari Pondok Pesantren Nurul Jadid yang setelah pulang dari Tiongkok yang nganggur. Tidak ada. Dan dari 350 santri ini kalau saya lihat mungkin berasal dari keluarga menengah ke bawah. Berasal dari desa. Tapi dengan modal kemampuan bahasa Mandarin mereka kemudian bisa mengubah nasibnya, bisa mengangkat perekonomian keluarganya. Sehingga dari adik-adik kelas mereka ketika melihat bahwa oh kakak kelas saya ternyata berhasil loh dengan bahasa Mandarin, kuliah ke Tiongkok, pulang ke Indonesia tidak nganggur, bahkan gajinya jauh di atas UMR. Mereka akhirnya tertarik berbondong-bondong untuk belajar bahasa Mandarin. Sementara yang Chinese menurut saya mungkin tidak menganggap bahasa Mandarin ini adalah alat penting untuk mengubah nasib. Nasib apa yang perlu diubah? Toh papa saya punya perusahaan. Toh mama saya punya toko besar. Sehingga bisa atau tidak bahasa Mandarin bagi mereka tidak akan bisa mengubah nasib mereka. Tidak bisa bahasa Mandarin, saya tetap bisa kerja di perusahaan papa saya. Mungkin tidak bisa bahasa Mandarin, saya tetap bisa melanjutkan
usaha dari kedua orang tua saya yang sudah besar. Tapi sebaliknya bagi mereka yang non-Chinese menganggap bahwa bahasa ini adalah bahasa alat penting bagi mereka untuk mengubah nasib mereka, untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Nah, kalau kemudian yang Chinese juga berbondong-bondong untuk bisa bahasa Mandarin, maka kesempatan untuk bekerja sama lebih erat lagi dengan negeri leluhurnya menurut saya juga akan makin terbuka lebar. Nah, kalau kemudian yang Chinese ini tidak merasa bahwa bahasa Mandarin ini adalah alat yang diperlukan untuk mengubah nasib mereka karena tidak ada nasib apalagi yang perlu diubah, menurut saya mungkin perlu ada satu dorongan bahwa bahasa Mandarin ini adalah penanda penting identitas ketionghoaan mereka. Zhongwen shi Zhonghua Minzu很重要的一个特征. Bahasa Mandarin adalah salah satu penanda penting identitas ketionghoaan. Logikanya begini, Bapak Ibu sekalian, saya disebut sebagai bersuku Madura karena saya bisa bahasa Madura. Seseorang disebut bersuku Jawa karena dia bisa bahasa Jawa. Seorang disebut sebagai bersuku Sunda karena dia bisa bahasa Sunda, salah satu penanda pentingnya. Pun demikian logika yang sama, seseorang bisa dikatakan lengkap sebagai orang Tionghoa kalau mereka juga bisa bisa bahasa Mandarin. Nah, tentu kita tidak bisa menyalahkan sejarah bagi mereka yang lahir setelah tahun 65 ke belakang sampai 98 karena ada sejarah kelam yang tidak membolehkan mereka untuk belajar bahasa Mandarin. Tapi bagi generasi muda Tionghoa menurut saya tidak punya alasan bagi mereka untuk rela kehilangan identitas penting ketionghoaan mereka. Saya sendiri tidak rela, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak rela, makanya kemudian dengan anak saya yang baru usia 2,5 tahun, saya bisa dengan bangga mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Mandarin. Kalau saya yang non-Chinese saja tidak rela untuk kehilangan identitas ketionghoaan, kalau saya lebih tidak rela, saya takut lupa bahasa Mandarin saya, sehingga saya jadikan anak saya ini sebagai kelinci percobaan saya. Nah, bagi yang Chinese menurut saya mestinya jauh tidak rela lagi identitas penting ketionghoaan mereka ini hilang. Begitu. Baik, luar biasa. Saya mendapat, ya.